Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau ngebahas sebuah perasaan yang kayaknya akrab banget buat banyak dari kita di era sekarang. Perasaan kayak terputus, padahal kita lagi terhubung banget sama dunia digital. Nah, kita akan coba bedar perasaan ini pakai kacamata sebuah teori klasik. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kayak semua yang kita lakuin, entah itu kerja, bikin konten, atau bahkan cuma ngeklik like, rasanya tuh cuma jadi bagian kecil dari sebuah mesin raksasa yang kita nggak punya kendali atasnya. Nah, perasaan jadi roda gigi ini emang bukan hal baru, tapi di zaman serba digital kayak sekarang, bentuknya jadi beda dan unik banget. Dan kita nggak ngomongin skala kecil loh. Coba deh lihat angka ini. Di tahun 2022 aja, di Indonesia ada 191 juta pengguna media sosial aktif. Gila kan? Itu artinya sebagian besar dari kita emang hidup di dalam realitas digital ini setiap hari. Makanya penting banget buat kita bedah. Jadi, perasaan terputus atau jadi roda gigi tadi itu ternyata bukan sekedar bad mood biasa. Ini tuh sebuah fenomena psikologis yang udah lama banget dipelajari dan bahkan ada nama khususnya loh. Namanya adalah alienasi. Gampangnya, para psikolog ngejelasin ini sebagai perasaan terasing dan terpisah. Kita ngerasa nggak bisa nyambung sama orang lain, atau bahkan ngerasa asing sama diri kita sendiri. Dan ini bukan cuma perasaan personal, tapi sebuah kondisi yang bisa kita alami di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun. Nah, buat ngebongkar konsep ini lebih dalam, kita bisa pakai kerangka berpikir dari seorang filsuf legendaris, Karl Marx. Dia mengidentifikasi 4 cara spesifik gimana manusia bisa ngalamin alienasi. Dan yang bikin kaget, ini semua masih relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, alienasi dari produk. Coba bayangin seorang content creator, videonya dimiliki platform, dan nasibnya diatur sepenuhnya sama algoritma yang dia nggak ngerti. Kedua, dari aktivitas bekerjanya. Kerja jadi kerasa kayak beban, bukan sesuatu yang bikin kita puas. Ketiga, dan ini yang paling dalam, alienasi dari diri kita sendiri. Kita ngerasa cuma jadi alat atau fungsi. Dan terakhir, alienasi dari orang lain. Kita jadi ngelihat orang lain sebagai saingan, bukan teman, yang akhirnya bikin kita ngerasa sendirian. Oke, mungkin teorinya kedengeran ribet ya. Tapi coba kita lihat contoh yang super nyata dari dunia kita sekarang, gig economy. Ada sebuah studi kasus tentang para surveyor di Surabaya yang nunjukin gimana alienasi ini bukan cuma perasaan, tapi akibat dari kondisi nyata yang diatur lewat aplikasi digital. Dengerin deh kutipan ini. Benar-benar ngerangkum penderitaan mereka. Pekerjaan yang harusnya memberdayakan malah jadi sumber stres yang luar biasa. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal eksploitasi sistematis yang dijalankan lewat sebuah platform. Dan ini dia rinciannya, bentuk-bentuk eksploitasi yang mereka alami. Gajinya ditahan, deadline-nya nggak masuk akal, gajinya dipotong seenaknya. Coba dibaca sebentar. Setiap poin ini, kalau kita pikir-pikir, langsung nyambung ke 4 alienasi yang tadi kita bahas. Para pekerja jadi terasing dari hasil kerjanya, dari prosesnya, dari potensi dari mereka, bahkan dari sesama pekerja karena selalu dibawa ancaman. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau kondisinya separah itu, kenapa orang-orang nggak ngelawan? Disinilah kita masuk ke lapisan analisis berikutnya. Iya kan? Pertanyaan penting banget. Kenapa kok kayaknya banyak yang pasrah aja sama sistem yang jelas-jelas ngerugiin mereka? Jawabannya mungkin ada di sesuatu yang lebih halus, yang nggak kelihatan. Ada seorang pemikir bernama Theodor Adorno. Dia punya konsep namanya industri budaya. Gampangnya gini, semua yang kita konsumsi, film, musik, serial streaming, gaya hidup influencer, tren viral, itu semua diproduksi secara massal. Dan tujuannya bukan cuma buat hiburan, tujuan utamanya adalah menciptakan konsumen yang pasif, yang bikin kita lebih fokus ke pencapaian pribadi yang semu, dan akhirnya, ya nerima keadaan apa adanya. Jadi, semua keramaian digital ini ujung-ujungnya bisa bikin kita nggak sadar sama gambaran besarnya. Ada 2 istilah keren buat ngegambarin kondisi kesadaran kita ini. Yang pertama, namanya kesadaran palsu. Ini istilah dari Georg Lukács. Intinya, ini kondisi di mana kita nggak sadar kalau masalah kita itu sifatnya sistemik. Kita malah nyalahin diri sendiri, atau ya pasrah aja, nganggap ini takdir yang nggak bisa diubah. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada penerimaan pasif, di mana kita mikir semua masalah itu ya salah kita sendiri. Tapi di sisi lain, ada kesadaran kritis, kesadaran kelas, di mana kita mulai ternyata masalah gue ini dirasain juga sama banyak orang lain. Ini masalah sistem. Dan dari situlah potensi untuk perubahan bareng-bareng bisa muncul. Terus, kenapa kesadaran palsu ini bisa kuat banget? Ya kalau kita lihat lagi kasus surveyor tadi, ada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ada juga anggapan kalau ini cuma kerjaan sementara, sambilan doang, yang terus didorong sama narasi hustle culture. Bahkan tampilan aplikasinya sendiri mungkin sengaja dibikin kayak game, biar kita lupa kalau ini tuh hubungan kerja yang eksploitatif.
Jadi, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin. Di zaman sekarang, di mana feed media sosial kita diatur algoritma dan kerjaan kita diatur aplikasi, sebetulnya kita makin gampang atau makin susah sih buat bener-bener sadar sama keadaan? Atau jangan-jangan, akses informasi tanpa batas ini justru ngasih kita alat yang lebih kuat buat mencapai kesadaran sejati? Nah, pertanyaan ini, jawabannya mungkin ada di diri kita masing-masing.